Halo sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 30 Agustus dengan judul Mengasihi Mereka yang Menyakiti Kita. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami akan semakin setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan, seseorang pernah berkata, mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus mengasihi tanah tempat mutiara dikubur, melainkan itu berarti bahwa kita mengasihi mutiara yang terletak di dalam debu. Allah tidak mengasihi kita karena kita pada dasarnya dapat dikasihi, tetapi kita menjadi layak dikasihi karena Dia mengasihi kita. Ketika Anda melihat musuh Anda, apakah yang biasanya Anda lihat? Mutiara atau kotoran di sekitarnya? Boleh kita baca Matius 5 ayat 43 sampai 48. Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Teladan apakah dari alam yang Yesus berikan kepada kita di sana yang membantu kita memahami mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Apakah gunanya Dia mengajari kita? Matius 5 ayat 45. Yesus menggunakan teladan Bapanya di surga untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang menyakiti kita, yang mungkin menempatkan kita di tempat yang paling buruk. Yesus berkata bahwa Bapanya mengirimkan berkat hujan baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jika Allah bahkan memberikan hujan kepada orang yang tidak benar, lalu bagaimana kita harus memperlakukan mereka juga? Saudaraku, Yesus tidak mencoba untuk mengatakan bahwa kita harus selalu memiliki perasaan hangat dan tidak jelas kepada semua orang yang menyebabkan masalah bagi kita. Meskipun ini juga mungkin terjadi, pada dasarnya kasih untuk musuh kita tidak dimaksudkan sebagai perasaan yang kita miliki terhadap mereka, tetapi tindakan spesifik terhadap mereka yang mengungkapkan perhatian dan pertimbangan. Yesus mengakhiri perikop ini dengan sebuah ayat yang sering menimbulkan banyak perdebatan, yaitu, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, yang tercatat dalam Matius 5 ayat 48. Tetapi maknanya sangat jelas dalam konteksnya. Orang-orang yang ingin menjadi sempurna sama seperti Allah itu sempurna harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh mereka sebagaimana Allah menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Menjadi sempurna di mata Allah berarti mengasihi musuh. Dan untuk melakukan hal ini dibutuhkan kelemah lembutan hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Dengan mengingat definisi kita tentang kelemah lembutan, menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam, buatlah daftar perubahan yang harus Anda buat untuk mengizinkan Tuhan memberi Anda jenis kelemah lembutan hati yang akan membantu Anda memiliki sikap yang benar terhadap musuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Karena kondisi dan juga sikap orang-orang di akhir zaman ini hanya mengasihi mereka yang mengasihi mereka. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan agar kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat bila kita pikirkan secara dunia. Tetapi kita, mari minta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kelemah lembutan bagi kita untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Singkatnya, mengasihi musuh kita. Saudara, demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi.
Terima kasih, suatu pelajaran yang sangat berharga Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, bantu kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sanggup untuk melakukannya. Kami manusia yang penuh dengan dosa, tidak luput dari pelanggaran, dan kadangkala Tuhan, kami sukar melakukan firman yang kami telah dengarkan pada hari ini. Kami memohon, biarlah kiranya dengan bantuan pertolongan Tuhan, kami akan dapat melaksanakannya, dan kiranya kelemah lembutan akan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa, berkat-Mu menjadi bagian mereka masing-masing. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Selasa. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.